Allahumma salli ala Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah ingin membuat jalan keluar dari permasalahan orang, tinggal Allah bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ada maka adalah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, syaratnya kita harus beriman. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan, menyeru, mengajak orang kepada kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kita dan orang lain untuk melakukan kemungkaran berlandaskan keimanan, maka Allah akan menjadikan jalan keluar terhadap permasalahan kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah. Sekarang ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewaris para nabi, orang-orang pilihan yang dijadikan penerus perjuangan para nabi, para rasul, malah dikorek-korek kejelekannya, malah difitnah-fitnah. Hati-hati. Tandanya kita disempitkan dada kita tak kala ada orang menasehati kita, disempitkan oleh Allah. Berarti kita dibiarkan oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah, tetap berada di dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita mengaji bukan karena niatan kita untuk mengaji, tapi Allah yang memberi nur hidayahnya kepada kita. Tatkala kita datang untuk mengaji, menghadiri pengajian, Allah jadikan hati kita, dada kita yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada kita untuk menerima Islam. Faktor apa semuanya? Faktor hidayah, faktor petunjuk, faktor hudan dari Allah. Karena kita diinginkan oleh Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli ya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukrati wa habli bihi fahman wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabihi rahman yantalu
الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan ketika ja'athum, datang kepada mereka orang kafir, mereka orang musyrik, ayatun, ayat-ayatnya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah. Qalu, berkata orang kafir, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Qalu, berkata orang kafir, lan nu'mina, tidak akan beriman kami, hatta, sampai, nu'ta, diberikan kepada kami, mithla ma utiya, seperti apa utiya, yang diberikan Rasulullah kepada para rasul-rasulnya Allah. Allah a'lamu, mengetahui, haitsu, di mana, yaj'alu, menjadikan siapa Allah, risalatahu, kepada risalah, yusibul ladzina, menimpakan siapa Allah, alladzina, kepada orang-orang yang ajromu, berbuat dosa mereka, sogarun, kehinaan, indallahi, di sisi Allah,
wa adzabun, dan Allah mengadab mereka syadidun, dengan sangat keras, bima kanu yamkurun, dengan apa kanu ada mereka yang kurun berbuat tipu daya. Berbuat tipu daya. Wa idza ja'akum, apa itu? Artinya apa? Wa idza ja'akum, apa artinya? Apa yang ditulis? Yang ditulis apa? Apa yang ditulis? Wa idza ja'akum, dan ketika datang kepada mereka orang kafir, kepada mereka orang musyrik, ayatun, ayat-ayatnya Allah, mukjizat-mukjizatnya Allah, kekuasaannya Allah, qalu, berkata mereka orang kafir, lan nu'mina hatta, tidak akan beriman kami, hatta, sampai, nukta, diberikan kepada kami, misla, semisal, seperti ma'utiya Rasulullah, ma'utiya, apa-apa yang diberikan Rasulullah kepada para rasulnya Allah. Allahu, dan Allah a'lamu, maha mengetahui, haitsu, di mana, yaj'alu, menjadikan siapa Allah, risalatahu, terhadap risalah-risalahnya, yusibul ladina, yusibu, menimpakan siapa Allah, alladzina, kepada orang-orang yang ajromu, berbuat dosa mereka, sogarun, kehinaan, indallah, di sisi Allah, wa adzabun, dan mengadab siapa Allah, sadidun, dengan adab yang sangat keras, bima, dengan apa, kanu, ada mereka yang kuruna, berbuat tipu daya mereka. Jadi orang kafir pada zaman jahiliyah dulu, orang musyrik pada zaman jahiliyah dulu, walaupun sudah datang kebenaran, sudah datang bukti-bukti kekuasaannya Allah, tetap mereka tidak beriman. Kenapa mereka kok tidak beriman? Karena mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Karena mereka angkuh, merasa lebih kaya daripada lainnya, lebih alim daripada lainnya,
lebih tinggi jabatannya, pangkatnya, lebih mulia daripada lainnya. Itu yang menyebabkan mereka sombong. Sampai ada orang yang namanya Walid bin Al-Mughirah. Siapa? Walid bin Al-Mughirah, yang orangnya kaya raya, yang orangnya dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah dulu, yang orangnya pinter alim, sampai dia merasa bahwa dirinya yang pantas untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi Walid bin Al-Mughirah ini merasa lebih pantas untuk mendapatkan wahyu mukjizat dari Allah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih pantas, merasa lebih hebat. Berarti tanda-tandanya kalau orang sudah merasa lebih daripada yang lain, orang itu terjangkiti sifat sombong. Lebih kaya, lebih alim, lebih mulia, berarti benih-benih sifat sombong sudah bersemayam di dalam dadanya. Seperti iblis merasa lebih mulia, merasa lebih baik daripada Adam. Makanya iblis diusir dari surga. Karena merasa kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai ada sifat-sifat sombong yang bersemayam di dalam dada kita. Merasa lebih baik daripada orang lain. Kita oleh Allah dituntut bukan untuk lebih baik daripada orang lain, tapi kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ya, itu harus digarisbawahi. Kita oleh Allah tidak dituntut untuk lebih baik daripada orang lain, melainkan kita dituntut oleh Allah untuk lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Makanya kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini orang jahiliyah, walaupun telah datang kepada mereka mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'anul Karim, tetap mereka tidak mau beriman. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithlama uti Rasulullah. Mereka tetap tidak akan mau beriman sampai diberikan kepada mereka seperti apa yang diberikan kepada para rasul sebelumnya. Ini aneh. Mereka berarti sudah tahu
mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat, kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul sebelumnya, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Daud, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa. Sudah tahu. Terus kenapa mereka kok tidak mau menerima lapang dada ketika ada mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Karena mereka terjangkiti sifat sombong. Hati-hati. Sudah tahu kebenaran datang, sudah tahu bahwa mukjizat sudah datang, tetap mereka mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad semenjak kecil tidak pernah berbuat kedustaan, berbuat kebohongan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad diberi julukan oleh orang jahiliyah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi ini hanya omong kosong untuk mementahkan, untuk mematahkan dakwah daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka sudah hidup mulia, dimuliakan. Kalau zaman now, mereka sudah punya jamaah yang banyak. Mereka sudah terpesona, silau dengan sanjungan-sanjungan para jamaahnya. Terus mereka menutup diri dari petunjuk Allah yang sebenarnya. Na'udzubillah. Banyak zaman now, banyak. Kalau dulu ada Abu Jahal, sekarang ada Abu Jahal. Kalau dulu ada Abu Lahab, zaman now ada Abu Lahab. Kalau sekarang namanya Abu Jahal milenial. Ada Abu Lahab milenial. Hati-hati, jangan sampai Abu Jahal, Abu Lahab milenial itu termasuk diri kita. Na'udzubillah, semoga dijauhkan. Mereka sudah tahu mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa, mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat kembali. Kanjeng Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa tongkatnya menjadi ular, bisa tongkatnya memancarkan 12 mata air, tangannya bisa jadi senter sentolop yang terang menderang. Tahu. Berarti mereka sudah membaca kitab-kitab sebelumnya untuk mementahkan, untuk mematahkan dari dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka mencari-cari kesalahan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dijuluki sebagai tukang sihir. Oh, Muhammad itu tukang sihir. Kalau memang Kanjeng Nabi Muhammad tukang sihir, Abu Jahal sudah disihir. Ya. Penentang-penentangnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti sudah disihir. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, itu hanya fitnahan
tuduhan-tuduhan dari kaum kafir pada saat itu untuk mematahkan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan nggak tahu mereka, tapi mereka tahu terhadap mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad, namun mereka tetap tidak mau beriman karena faktor dari kesombongan, faktor dari keangkuhan. Allahu a'lamu, Allah maha mengetahui, haitsu di mana yaj'alu risalatahu, menjadikan risalatahu para utusan pembawa risalah. Jadi Allah maha mengetahui kenapa kok Rasulullah dipilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan diletakkan di kota Mekah. Berarti kota Mekah pada saat itu termasuk sebuah tempat yang ada di dalamnya, terdapat di dalamnya orang-orang yang bejat, yang jahat, yang dolim, sudah parah. Tingkat kekafirannya sudah parah, tingkat kemusyrikannya sudah parah, tingkat kedolimannya sudah parah, dzulmun adzim, yaitu kesirikan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan di kota Mekah. Jadi sudah tingkat kebobrokannya sudah parah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan di sana, dijadikan Rasul di sana, dijadikan Nabi di sana, karena Allah maha mengetahui. Ini ayat unik karena di dalam satu ayat itu terdapat lafaz Allah yang bergandengan. Ada dua lafaz Allah yang bergandengan. Jadi dulu para guru-guru kalau menemukan lafaz Allah bergandengan seperti ini, tak kala kita sudah membaca satu ayat yang di dalamnya terdapat dua lafaz Allah, pas di tengah-tengah itu, pas di waqaf lazim itu, kita harus berhenti sejenak untuk berdoa. Karena di antara dua lafaz Allah ini diyakini oleh para guru, para wali, para kiai, para guru-guru kita terdahulu adalah ayat yang dikabul oleh Allah tatkala kita berdoa, hajatnya disampaikan tatkala kita sudah membaca satu ayat ini. Jadi tatkala sampai di lafaz ma'utiya Rasulullah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Itu berdoa di dalam hati, hajatnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Jadi kalau mendapati bainal jalalatain, di antara dua lafaz Allah, kita berhenti sejenak untuk berdoa. Karena pada saat itu diyakini oleh para guru
diyakini oleh para kiai adalah tempat yang mustajabah, waktu yang diistijabah oleh Allah. Ini namanya bainal jalalatain, di antara dua lafaz Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha mengetahui di mana, pada siapa Allah akan memberikan risalahnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak minta untuk dijadikan Rasul. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak minta untuk dijadikan Nabi. Namun Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi orang yang dipilih oleh Allah, sudah menjadi orang pilihan yang akan dijadikan Rasul dan Nabi oleh Allah. Sama seperti kita sekarang ini, kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk menjadi umat yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah dipilih, berarti kita termasuk umat pilihan. Berarti kalau kita sudah dipilih, berarti kita termasuk umat pilihan. Kalau kita sudah dipilih, jangan sampai mengecewakan. Apalagi kita sudah diberi titel oleh Allah sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kita sudah diberi titel oleh Allah khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang dijadikan oleh Allah di atas dunia ini, di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk mengajak kepada kebaikan, untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Semuanya itu dilandaskan kepada keimanan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah keimanan. Sedangkan orang kafir, sedangkan orang musyrik cuma alasan tok untuk mematahkan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Aku tak akan beriman kalau tidak diberikan kepada aku mukjizat seperti yang pernah diberikan kepada para rasul sebelumnya. Jadi nggak akan beriman aku kalau nggak iso awakmu itu Muhammad punya tongkat, terus tongkatnya bisa berubah menjadi ular, terus bisa membelah lautan. Itu ngedabrusnya mereka. Cuma mengorek-orek kesalahan, kelemahan Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di dalam jiwa kita seperti jiwa-jiwanya orang kafir zaman dulu, jiwa-jiwanya orang musyrik pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, selalu mengorek-ngorek kelemahan Kanjeng Nabi Muhammad untuk mematahkan, untuk mementahkan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena mereka sudah bingung, karena tidak ada kelemahannya Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai dari kecil Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Apa yang mau dicari-cari lagi? Orangnya amanah, nggak pernah hianat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus Al-Qur'annya mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah. Tidak ada penyair-penyair di Jazirah Arab pada saat itu yang bisa menandingi Al-Quran. Karena yang lagi ngetren pada saat itu adalah syair-syair. Maka
Makanya Al-Quran itu melebihi dari syair-syair, dari syair-syair. Ini bukan syair ini. Kok bisa sehebat ini? Padahal kanjeng Nabi Muhammad gak pernah belajar, malah difitnah. Katanya kanjeng Nabi Muhammad tukang sihir. Sama zaman sekarang, ulama-ulama penerus kanjeng Nabi Muhammad tidak luput dari fitnahan. Ada yang bilang tukang sihir, difitnah ulamanya sebagai tukang sihir. Tukang fitnah, tukang mengadu domba, banyak. Yang diperlakukan mirip seperti apa yang pernah terjadi kepada kanjeng Nabi Muhammad. Makanya zaman yang terhebat adalah zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Zaman yang terbaik adalah zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Terus kita ingin hidup di zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Iya, kalau tidak jadi Abu Jahal. Iya, kalau tidak jadi Abu Lahab. Iya, kalau tidak menjadi musuhnya kanjeng Nabi. Syukuri kita dipilih oleh Allah sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad, umat yang beriman, yang bertakwa. Kita harus bersyukur. Kita tidak minta, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Sulit, tidak masuk akal. Kita jauh dengan kanjeng Nabi Muhammad, jaraknya jauh. Terus jaraknya kehidupannya kanjeng Nabi Muhammad juga sudah jauh 15 abad yang lalu. Namun kita dipilih oleh Allah menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad, harus bersyukur. Walaupun kita tidak berjumpa langsung dengan kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita sudah dijamin oleh Allah bisa beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Syukuri, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Syukuri kita terpilih kan, padahal kita tidak minta dipilih lagi ya, apalagi dibentuk oleh Allah menjadi penerus risalah kenabian dari kanjeng Nabi Muhammad, menjadi pewaris dari para nabi sebelumnya, yaitu dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah menjadi seorang ulama. Dipilih kita, bangun jam 2, mandi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubah, kemudian wiridan, berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, qiraatil Quran sampai subuh. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Harus kita garis bawahi bahwasanya semua kebaikan yang kita lakukan semua asalnya dari Allah. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Semua kebaikan yang kita lakukan, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa sholat tahajud, kita diberi kekuatan oleh Allah bisa qiyamul lail jam 2, istiqomah tiap hari. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, wiridan, berzikir, tilawatil Quran, qiraatil Quran sampai subuh. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Disyukuri. Karena kita
tidak minta. Kita harus bersyukur dan kita harus sadar agar tidak menyebabkan kesombongan. Kalau aku sholat tahajud 50 rakaat dinyok-nyokkan kepada orang lain, dibangga-banggakan kepada orang lain, hati-hati. Kecuali tahadus bin nikmah sebagai penyemangat bagi santri-santrinya boleh, bagi teman-temannya boleh, bagi para tetangganya boleh. Namun jangan sampai ada sedikit sifat sombong di dalam hati kita. Kalau ada sedikit sifat sombong di dalam hati kita, kita tidak layak untuk masuk ke dalam surganya Allah, tidak layak untuk bisa merasakan kebahagiaan dari Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak layak masuk surganya Allah, tidak layak merasakan kebahagiaan dari Allah apabila ada seorang hamba yang ada di dalam hatinya setitik sederok sifat sombong. Makanya harus kita waspada dan hati-hati. Kita harus hati-hati dan waspada terhadap jebakan Batman dari setannya, terhadap ngeprank-ngepranknya zaman now dari para setan. Makanya kita harus membaca ta'awud, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar oleh Allah diberi kekuatan, dibarengi selalu oleh Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan sampai kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ada sifat-sifat dengki di dalam hati kita, ada sifat-sifat sombong di dalam hati kita. Sayusibul ladina, akan menimpakan siapa Allah, alladzina, terhadap orang-orang yang ajromu, yang berbuat dosa mereka, sogarun, apa yang ditimpakan oleh Allah, sogarun, kehinaan. Jadi orang yang selalu berbuat dosa akan ditimpakan kehinaan oleh Allah. Di mana? Di dunia. Di mana? Di akhirat. Indallah, di sisi Allah, apalagi kelak besok di yaumil qiyamah. Di dunia, orang yang selalu berbuat dosa, orang yang selalu berbuat kemaksiatan, sogar, ditimpakan kehinaan oleh Allah. Coba lihat orang-orang yang selalu, yang gemar melakukan kemaksiatan, pasti akan hina. Dia akan merasakan kehinaan di dalam jiwanya, juga terambias, terpancar ke wajahnya. Wajahnya itu akan murung, akan abot wajahnya itu, gak bercahaya belasnya. Wajahnya itu loh, gak bercahaya, gak ada nur hidayah dari Allah. Murung orangnya. Walaupun dia sok-sok bahagia, sok-sok senang, tapi di dalam jiwanya tidak bisa dibohongi, karena dia yang merasakan sendiri. Saking banyak dosanya, akhirnya wajahnya juga terpancar dari wajahnya dosa-dosa itu. Pasti hina. Dihinakan oleh Allah di dunia, juga dihinakan oleh Allah di akhirat. Wa adzabun, dan Allah akan mengadab, akan diberi azab oleh Allah, syadidun, dengan azab yang sangat keras. Azab itu alim, ada juga
syadid. Ada azab yang alim itu pedih, ini syadidun, ini yang sangat keras. Kalau besok di yaumil qiyamah bukan cuma hina, tapi juga azabnya amat keras. Bima kanu yaqulun, bima dengan apa kanu ada mereka, menjadi mereka yang burun, orang-orang yang menipu rakyatnya, ya, menipu anak buahnya, menipu masyarakatnya. Makanya hati-hati kita kalau jadi seorang pemimpin, kita harus berhati-hati. Hakikatnya kita, setiap jiwa itu seorang pemimpin. Kullu ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita sebagai kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi keluarga kita. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh berbohong kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, nggak boleh menipu, nggak boleh menipu dirinya, nggak boleh menipu keluarganya, nggak boleh menipu orang lain, masyarakatnya. Banyak, dari kepala rumah tangga, dari ketua RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau isinya hanya niatan untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga mengorbankan apa yang di bawahnya, hati-hati, kata Allah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun, akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang berbuat tipu daya, ditimpakan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa, yang selalu gemar menjadi budaya menipu, menyengsarakan orang lain, sagharun, kehinaan. Dan besok akan ditimpakan wa adzabun, azab sadidun, yang sangat pedih, yang sangat keras. Sadid, yang sangat keras. Bima kanu yaqulun, terhadap apa yang mereka lakukan di atas dunia, waktu hidup di dunia, yang kurun, yang gemarnya hanya menipu, memfitnah, menjelek-jelekkan orang, mengorek-ngorek kejelekan orang. Hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa orang penipu, pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya, seorang pemimpin yang menipu anak buahnya, itu ada di dalam jiwa kita. Hati-hati. Wa may yuridillahu, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, untuk diberikan hidayah kepadanya, yasroh sadrahu lil Islam, akan dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam. Jadi kalau Allah sudah menginginkan, Allah kalau sudah berhendak untuk memberikan hidayah oleh Allah, pasti dadanya oleh Allah akan dilapangkan untuk menerima Islam. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Kalau sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu,
Dan barang siapa diinginkan oleh Allah ayyudillahu, tetap berada dalam kesesatan, yaj'al, maka Allah akan menjadikan sadrahu, dadanya, doyikon, menjadi sempit. Doyikon, dadanya sempit. Siapa contohnya? Abu Jahal ya. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam contohnya. Kalau yang dilapangkan dadanya oleh Allah adalah Umar bin Khattab, yang disempitkan dadanya oleh Allah Umar bin Hisam, dadanya disempitkan, sesek dadanya sesek. Kalau sudah mendengar kata Islam, kata kebaikan, dadanya sesak dada, sesak nafas. Kharajan, apa kharajan itu? Kesukaran. Sudah sempit dadanya, terus merasa nggak enak, merasa sukar, dadanya sesek dan menyakitkan kalau sudah mendengar kata Islam. Ka'annama, seperti halnya yas'adu, mendaki fisama, ke atas langit. Jadi dadanya sesek dan gak mengenakan, seperti orang yang berjalan mendaki menuju langit. Jadi kalau kalian berjalan, kalau di jalan yang datar slow, apalagi di jalan yang agak turun tambah cepat. Coba kalau jalannya nanjak, agak apot, agak berat. Coba 1 kilo aja, jalannya menanjak terus, di mana dadanya? Dadanya seperti akan pecah. Itulah orang yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, akan sempit dadanya, akan sesak dadanya, nafasnya menyakitkan. Kharajan, kesukaran, kesulitan, seperti orang yang berjalan mendaki menuju langit. Jadi tempat tinggi, unggahan dulu, tempat tinggi. Ya kalau cuma 1 meter 2 meter nggak apa-apa, tapi kalau 1 kilo, kalau ke Bromo jalan kaki, wah, kalau apalagi perokok berat akan terasa sesak dadanya, akan kekurangan oksigen, dan itu menyakitkan. Kadzalika, seperti itulah, yaj'alullah, menjadikan siapa Allah, ar-rijzah, kekejian, balasan, ala, kepada alladzina, orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kitabnya Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memahamkan agama Islam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan agamanya, yaitu agama Islam. Gak akan sesek dadanya, gak akan sesek. Kalau Allah yang sudah menginginkan, pasti oleh Allah akan diberi hidayah. Allah yang akan memberi petunjuk. Kemudian dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, tidak disesatkan dadanya. Sebaliknya, seperti Abu Jahal, kalau diinginkan tetap dalam keadaan tersesat oleh Allah, yaj'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya doyikon, menjadi sempit, sehingga kharajan, ada kesulitan untuk bernafas, sulit, mengian, bunyi gitu ya. Apalagi lari terus menanjak jalannya, itu pasti gelundung ya. Gak akan kuat dadanya, kayak mau pecah dadanya itu loh.
karena sempitnya dadanya. Kalau dia lari, jalannya menanjak, pasti akan gelundung, nggak akan sanggup. Apalagi sejauh 1 kilo aja, nggak usah 2 kilo, nggak usah 10 kilo, nanjak terus pasti nggak akan mampu. Seperti itulah ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang berjalan mendaki menuju langit, saking seseknya dadanya, nggak sanggup. Hati-hati, ini juga ciri-ciri kalau orang sudah tidak diinginkan kebaikan baginya, maka dijadikan sesat oleh Allah. Tandanya apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan, menjadikan dada seseorang itu menjadi sempit. Hati-hati, kalau kita mendengar kebenaran, mendengar nasihat dari orang lain, kemudian dada kita menjadi sempit, berarti Allah tidak menginginkan hidayah kepada kita. Allah tidak menginginkan paham terhadap agama Islam. Makanya hati-hati, jangan sampai, karena yaj'al ini adalah ada faktor usaha dari manusia itu sendiri. Yaj'al ini menjadikan sama Allah, ada faktor usaha dari manusianya. Sama juga dalam hal petunjuk dari Allah, ada faktor usahanya juga, yaitu dengan cara kita mencari ilmu. Karena yang dinamakan hidayah, yang namanya petunjuk, itu adalah cahaya, sedangkan cahaya itu asalnya dari ilmu. Ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai tatkala kita mendengar sebuah kebenaran menjadi sesak dada kita, menjadi sempit dada kita, menjadi sukar kita bernafas, horojan. Padahal kalau kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, malah kita akan diberi jalan keluar dari horojannya. Kalau kita melakukan dosa, kemudian kita beristighfar, memperbanyak beristighfar kepada Allah, Allah juga akan memberikan jalan keluar dari horojan. Mahrojanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahroja. Allah yang akan memberi jalan keluar dari permasalahannya, dari kesulitannya, dari kesukarannya. Ini harojan, ini mahroja. Gak akan disempitkan oleh Allah dadanya. Yang sempit dadanya itu hanya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Yang sesak dadanya tatkala mendengar sebuah kebaikan, sebuah nasihat, sebuah masukan yang membangun, kritikan yang membangun, kemudian menjadi sesak nafasnya, menjadi sempit dadanya, berarti Allah tidak menginginkan dia mendapatkan hidayah, tetap disesatkan. Siapa contohnya? Orang-orang yang pendengki, orang-orang yang mempunyai sifat dengki. Sebaik apapun amal yang kita lakukan, kalau ada sifat dengki di dalam jiwa kita, amalnya itu akan hangus terbakar. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Iyyakum wal hasada, jauhkan dari kalian sifat-sifat hasad, sifat-sifat dengki, harus jauh, buang jauh-jauh, jangan ada di dalam dada kita, jangan ada di dalam jiwa kita. Iyyakum wal hasada, buang jauh-jauh sifat hasad, sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati, maka sesungguhnya sifat hasad, sifat dengki
akan memakan kebaikan kita. Kama ta'kulun narul khotob, seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Kretek, habis, hangus, sia-sia kita berjuang beribadah sejak awal, kalau toh hasilnya hangus. Kenapa? Sifat hasud kita, sifat dengki kita. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa pendengki dalam jiwa kita, ada sifat-sifat hasud di dalam dada kita. Iyyakum wal hasad, buang jauh-jauh sifat dengki, buang jauh-jauh sifat hasud dari kehidupan kita, biar dada kita tidak sempit, biar dada kita tidak sesak. Kalau ada nasihat datang, ada kritikan yang membangun, kita bisa menerimanya dengan lapang dada, ya. Itu semua tergantung hidayah dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tinggal Allah bilang kun, maka fayakun. Innama, mana surat Yasin? Surat Yasin terakhir, 2 ayat yang terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang sudah berkehendak, kalau Allah yang sudah ingin membuat jalan keluar dari permasalahan orang, tinggal Allah bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah, ada maka adalah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, syaratnya kita harus beriman. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan, menyeru, mengajak orang kepada kema'rufan, kebaikan, dan mencegah kita dan orang lain untuk melakukan kemungkaran, berlandaskan keimanan, maka Allah akan menjadikan jalan keluar terhadap permasalahan kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah. Sekarang ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewaris para nabi, orang-orang pilihan yang dijadikan penerus perjuangan para nabi, para rasul, malah dikorek-korek kejelekannya, malah difitnah-fitnah. Hati-hati. Tandanya kita disempitkan dada kita tak kala ada orang menasehati kita, disempitkan oleh Allah. Berarti kita dibiarkan oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah, tetap berada di dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita mengaji bukan karena niatan kita untuk mengaji, tapi Allah yang memberi nur hidayahnya kepada kita. Tatkala kita datang untuk mengaji, menghadiri pengajian, Allah jadikan hati kita, dada kita yasroh sodrahu lil Islam. Allah lapangkan dada kita untuk menerima Islam. Faktor apa semuanya? Faktor hidayah, faktor petunjuk, faktor hudan dari Allah. Karena kita diinginkan oleh Allah. Jadi bukan kiainya yang memberi petunjuk. Bahkan pada saat Kanjeng Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada pamannya, itu tidak bisa, tidak mampu karena Allah tidak menginginkan.
Ulamanya menginginkan supaya seseorang itu dapat petunjuk dari Allah, diberi nasihat, diberi masukan yang membangun. Tapi Allah tidak menginginkan, tidak akan pernah terjadi. Ini sudah dicontohkan pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, menginginkan pamannya Abu Lahab, tetangganya juga pamannya Abu Jahal untuk bisa memeluk Islam. Allah kalau tidak menginginkan, tidak akan terjadi. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah, tidak bisa memberi petunjuk kepada yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul